Menjelang Idul Fitri di tahun 2025 ini, kondisi lalu lintas di hari Sabtu, tanggal 29 Maret 2025, merupakan H-2 Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mengingat bahwa Kota Batu sebagai kota wisata akan menjadi pusat lonjakan wisatawan Lebaran, maka antisipasi kemacetan arus lalu lintas menjadi informasi yang dibutuhkan untuk kita semua. Hari Raya Idul Fitri yang jatuh di hari Senin tanggal 31 Maret 2025 juga bersamaan dengan libur sekolah, serta jadwal cuti bersama yang telah dimulai dari tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan 1 April 2025. Sehingga wisatawan dari luar Kota Batu akan mulai memenuhi arus lalu lintas di berbagai titik tujuan tempat wisata. Halo, salam jumpa pemirsa. Kali ini saya Ica akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan arus lalu lintas yang ada di area Kota Batu dan juga tempat wisata menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Tentu saja ini menjadi informasi yang akan terus diupdate oleh pemerintah Kota Batu melalui JTV Malang. Tentunya di beberapa titik. Kali ini kita sedang berada di pertigaan daerah Pendam. Bisa kita lihat bagaimana gambaran dari arus lalu lintas yang padat namun belum ada kemacetan. Karena tentu saja ini menjadi jalur mudik dari masyarakat luar kota. Titik yang pertama kita berada di pertigaan Pendem, kemudian kita nanti akan bergeser ke daerah Jatim Park 3, bergeser lagi ke alun-alun Kota Batu dan juga sampai ke daerah Payung. Seperti apa liputan selengkapnya berikut untuk Anda. Nampak kali ini di pertigaan daerah Pendem, arus lalu lintas berjalan lancar berkat bantuan kepolisian dari Lantas Polres Batu serta dari pihak Dinas Perhubungan Kota Batu. Sejumlah kendaraan bernomor polisi luar kota baik dari Provinsi Jawa Timur, luar Jawa Timur, seperti plat nomor dari Jakarta, Bali, Kalimantan, sampai dengan mobil berplat nomor luar pulau lainnya, mulai berdatangan memasuki Kota Batu.
pemirsa, setelah dari Pertigaan Pendem, kali ini kita sudah berada di titik kedua, tepatnya berada di daerah alun-alun Kota Batu. Seperti kita lihat bahwa alun-alun Kota Batu juga menjadi salah satu destinasi wisata dari masyarakat luar kota. Dan kita masih berada dalam informasi untuk lalu lintas dan kondisi dari tempat wisata menjelang Lebaran yang ada di Kota Batu. Seperti kita lihat bahwa kali ini suasana masih lengang karena tentu saja ini masih di kurang lebih tanggal 29 Maret atau H-2 Lebaran. Dan kita bisa melihat bahwa masyarakat Kota Batu tetap dengan aktivitasnya dan suasana lalu lintas di sekitar alun-alun Kota Wisata Batu dalam kondisi lengang. Selanjutnya di titik kedua yakni di persimpangan alun-alun Kota Batu yang juga menjadi arus lalu lintas dari masyarakat luar kota yang melalui daerah Mojokerto dan Trawas, yakni sebagai persimpangan untuk kendaraan dari area Malang, Kediri, Jombang dan sekitarnya. Suasana jalanan kali ini tampak sedikit lengang, tidak sepadat seperti di titik sebelumnya. Karena dominasi kendaraan yang melintas adalah dari masyarakat Kota Batu dan sekitarnya saja. Baik pemirsa, kita sudah berada di titik ketiga. Kali ini terpantau kita sedang berada di area perbatasan untuk keluar Kota Batu, perbatasan dengan Pujon, Kabupaten Malang. Seperti kita tahu bahwa ini merupakan jalan dari masyarakat yang melintas untuk menuju daerah Pujon, Ngantang dan juga Kediri, Jombang dan sekitarnya. Dan masih terpantau sepi dan tentu saja masih belum kita temukan bagaimana situasi dari para pemudik atau juga yang akan menjadi wisatawan di Kota Batu. Lalu di titik ketiga berada di perbatasan Kota Batu dan Pujon, Kabupaten Malang. Arus lalu lintas terpantau sepi dan yang nampak melintas adalah kendaraan berplat nomor Kota Batu dan sekitarnya saja. Serta beberapa pemudik dengan plat nomor dari Provinsi Jawa Tengah yang memasuki area Kota Batu.
Berikutnya adalah kondisi tempat wisata di Kota Batu, di mana kali ini di Jatim Park 2 atau lebih dikenal dengan Secret Zoo, tampak di sini mobil berplat nomor dari luar kota yang berada di area parkir. Baik pemirsa, kita sudah berada di titik yang keempat. Kali ini kita dari Secret Zoo atau Jatim Park 2 sebagai destinasi wisata yang memang dikunjungi oleh wisatawan dari luar kota. Kita akan melihat bagaimana keseruan dan juga ramainya pengunjung dari luar kota yang hadir di Kota Batu, dan ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana arus lalu lintas yang ada di Kota Batu karena memang dipenuhi oleh mobil berplat nomor dari luar kota. Kita akan bertanya dengan salah satu pengunjung begitu ya. Halo Ibu, apa kabar? Dengan Ibu siapa boleh tahu? Dengan Rebecca. Ibu Rebecca dari mana kalau boleh tahu? Saya dari Jakarta. Ibu Rebecca dari Jakarta. Ini membawa satu keluarga, satu rombongan atau berapa orang nih? Iya, satu keluarga. Ada suami dan 2 anak. Baik, satu keluarga dari Jakarta jauh-jauh ke Kota Batu. Memang karena libur lebaran, libur sekolah, dan akan mengunjungi destinasi mana saja? Iya, kita sih sebenarnya mau keliling Kota Malang aja sih sebenarnya, karena kebetulan anak-anak juga lagi liburan ya. Lalu yang kita dengarkan Malang itu cuacanya sejuk ya. Kita cari-cari yang cuacanya sejuk dan tempatnya juga asri katanya. Kayaknya di Kota Batu akan ke Secret Zoo dan kemana lagi nih? Kita rencana mau ke Jatim Park yang 3, lalu mau ke Museum Angkut, itu ke situ dulu. Baik, terima kasih Bu Rebecca. Selamat liburan. Ya, terima kasih. Dan tentu saja kita masih akan terus mereportasekan dan informasi tentang bagaimana tempat wisata yang lain dan juga arus lalu lintas yang ada di Kota Batu di tanggal 29 Maret 2025. Banyaknya wisatawan dari luar kota juga memadati tempat wisata Secret Zoo. Tampak kali ini para wisatawan mengajak keluarga di hari libur sekolah dan cuti bersama yang menjadi momen untuk libur lebaran yang bisa dinikmati oleh masyarakat dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Kesejukan Kota Batu serta banyaknya ragam pilihan destinasi wisata di Kota Batu serta banyaknya wahana permainan yang menghibur akan selalu menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung di Kota Batu.
melihat pantauan arus lalu lintas di sekitar Jatim Park 3, di mana tentulah pemerintah Kota Batu akan memberikan kenyamanan bagi para wisatawan dari berbagai kota di seluruh Indonesia, serta memberikan pelayanan dan pengawasan terbaik bagi masyarakat Kota Batu. Ya pemirsa, kali ini kita sudah berada di titik yang kelima, di mana tadi titik pertama kita memberikan gambaran informasi begitu dari gambaran lalu lintas dan juga tempat wisata yang berada di pertigaan Pendem. Kemudian kita beralih ke alun-alun wisata Kota Batu, kemudian ke daerah Payung atau perbatasan Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Kemudian kita ke Secret Zoo, bagaimana wisatawan juga mengunjungi tempat yang sama. Dan kita bisa melihat kali ini di titik yang terakhir, di depan Jatim Park 3. Suasana ramai lancar dan ini menjadi gambaran informasi yang dipersembahkan oleh pemerintah Kota Batu untuk H-2 dari Lebaran. Dan akhirnya tentu saja kita mengucapkan selamat menikmati liburan bersama keluarga tercinta. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Dari Kota Batu, Ica bersama juru kamera Rizky Amirullah melaporkan. Kota Wisata Batu merupakan kota wisata. Ini terbukti karena Kota Batu memiliki lokasi yang luas, sejuk, dan nyaman untuk para wisatawan berkunjung ke Kota Batu. Salah satunya adalah Taman Rekreasi Selekta, tempat wisata yang menawarkan kombinasi antara keindahan alam dan berbagai wahana menarik. Berlokasi di Jalan Raya Selekta nomor 1 Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Taman Rekreasi Selekta ini memiliki harga tiket masuk yang cukup terjangkau. Di sini pengunjung dapat menikmati kolam renang yang jernih, water park, serta area bermain anak-anak.
Salah satunya adalah daya tarik utama, taman bunga yang sangat luas dengan berbagai jenis bunga berwarna-warni, menciptakan latar belakang sempurna untuk berfoto dan diupload di sosial media kalian. Pemirsa JTV Malang, saat ini saya sedang berada di salah satu wisata yang ada di Kota Batu, yaitu Taman Rekreasi Selekta, di mana di H-1 Lebaran ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi para wisatawan yang mengunjungi Taman Rekreasi Selekta ini. Nantinya juga saya akan mengajak Anda untuk melihat agenda dari Wali Kota Batu, yakni memantau pos pantau yang ada di beberapa titik yang ada di area Kota Batu. Dan seperti apa serangkaian acaranya bersama saya Aditya Akmal, berikut liputannya untuk Anda. Di H-1 Lebaran, tepatnya pada tanggal 30 Maret 2025, terpantau pengunjung wisata di Taman Rekreasi Selekta terlihat tidak begitu padat. Pengunjung wisata didominasi dari plat luar kota seperti Surabaya, Jombang, Mojokerto, dan masih banyak lagi. Mengingat momen di tahun ini berbarengan dengan Hari Besar Nyepi, dapat dipastikan para pengunjung yang berwisata ke Kota Batu merupakan pengunjung yang sedang menikmati libur Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi di tahun 2025. Dan diperkirakan pengunjung akan naik secara signifikan di H+2 Lebaran atau di tanggal 2 April 2025. Dengan adanya kenaikan pengunjung yang berkunjung ke Kota Batu, pemerintah Kota Batu akan terus berupaya melakukan pemeliharaan infrastruktur jalan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan yang diprediksi meningkat signifikan selama libur Lebaran. Selain menyiapkan infrastruktur jalan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif guna mengurangi kemacetan saat lonjakan wisatawan terjadi. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu dapat menikmati perjalanan yang nyaman dan menyenangkan tanpa hambatan apapun.
Usai tim JTV Malang melakukan pantauan di wisata Taman Rekreasi Selekta, dilanjutkan apel pengamanan malam takbiran di momen Idul Fitri 1446 Hijriah yang bertempat di alun-alun Kota Batu. Pada apel malam takbiran 1446 Hijriah ini dihadiri oleh Wali Kota Batu, Wakil Wali Kota Batu, Kapolres Batu, dan Dim 0818 Malang Batu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Kepala OPD Pemkot Batu, Pramuka, Grip Jaya, Pemuda Pancasila, PSJ 119, dan pihak terkait. Dalam sambutannya, Kapolres Batu menyampaikan bahwa apel kesiapan pengamanan malam takbir ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan personil maupun sarana prasarana. Dengan demikian, diharapkan pengamanan malam takbir dan perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah di wilayah Kota Batu dapat terselenggara secara optimal, dengan diharapkan situasi selama perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Salah satu kegiatan yang perlu diantisipasi bersama adalah takbir keliling yang dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas seperti bentrok antar warga, penggunaan petasan, serta menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya preventif dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang dapat terjadi saat kegiatan takbir keliling. Sehingga perlu adanya himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan takbiran di masjid, musola, dan tempat ibadah lainnya. Ya, ini mungkin karena kita kejar-kejaran dengan hujan, jadi mohon maaf kalau kami percepat. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran. Kemudian yang kedua, kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, karena sore tadi sudah diumumkan oleh Kemenak bahwa besok terhitung tanggal 31 pelaksanaan perayaan Idul Fitri. Hari ini rekan-rekan kita sudah akan memasuki tahap berikutnya setelah kita melaksanakan rangkaian pengamanan operasi ketupat Semeru 2025, yaitu yang pertama kita melakukan pemantauan arus, kemudian juga kita semua sudah bersama berkolaborasi melakukan pemantauan tentang pasokan Bapoptik dan BBM. Hari ini tibalah saatnya kita fokus pengamanan yang ketiga, yaitu memasuki tahap pengamanan kegiatan keagamaan. Walaupun sebenarnya sudah diawali kemarin dan hari ini kegiatan rangkaian Nyepi. Bagi yang merayakan, kami mengucapkan selamat untuk merayakan Hari Nyepi tahun Saka 1947. Nah, tentunya hari ini rekan-rekan sekalian, kita akan menindaklanjuti sebagaimana surat edaran sudah Pak Wali buat, yaitu kegiatan pengamanan takbir supaya dihimbau dilaksanakan di wilayah masjid masing-masing. Jadi diharapkan warga kita, masyarakat kita, tamu-tamu kita untuk merayakan dan memakmurkan masjid-masjid yang berada di sekitarnya masing-masing. Harapan kita semua, kegiatan ini dari kegiatan rekan-rekan sekalian yang ada di depan saya, kita juga membantu mersosialisasi ulang dari surat edaran dari Bapak Wali Kota tersebut, ya, supaya hari ini walaupun Kota Batu terlihat lenggang, karena memang kalau kita lihat dari data okupansi masih sekitar 34,39%, rata-rata dari 69 hotel. Puncaknya besok atau lusa, maka terjadi peningkatan dengan rata-rata kurang lebih 60,4%. Dan ini bisa terjadi fluktuatif karena tidak mungkin turun, tapi pasti akan selalu bertambah. Artinya rekan-rekan, hari ini mungkin dalam rangkaian pengamanan bisa diprediksi kita cukup lenggang. Namun tolong jaga diri, jaga keselamatan, selalu ikatan kolektif dalam bentuk satgas sesuai dengan tusinya masing-masing untuk melakukan pengamanan pada simpul-simpul tertentu. Baik kita mengamankan kegiatan keagamaan, kita juga memantau atau melakukan pengaturan perparkiran, misalnya berkolaborasi dengan para jukir-jukir yang ada di seputaran masjid dan sebagainya. Nah, ini adalah rangkaian untuk tahap berikutnya rekan-rekan. Kiranya dalam rangkaian tugas kita nanti setelah ini direncanakan Bapak Wali Kota berkenan
untuk berkeliling meninjau beberapa spot-spot menggunakan kendaraan roda 2. Tentunya ini juga bersama dengan Forminda yang lain. Mohon rekan-rekan setelah ini bisa menyesuaikan sesuai dengan plottingnya masing-masing bila mana nanti sudah dilakukan pembagian penugasan oleh Pak Kabakok. Terima kasih untuk situasi arus lalu lintas. Jadi ada fokus pengamanan operasi Ketupat Semeru 2025 di jajaran Batu. Yang pertama adalah masalah arus, yang kedua kemudian kita memantau harga dan pasokan termasuk BBM, yang ketiga masalah kegiatan ibadah, dan yang keempat pariwisata. Hari ini sudah akan memasuki tahap yang kedua berbarengan dengan melakukan pemantauan terhadap arus lalu lintas dan kegiatan keagamaan. Nah, kegiatan Nyepi hari ini sudah berlangsung aman. Ada 2 kegiatan utama, Ogoh maupun kegiatan Taur Sesangka. Teman-teman kita yang beragama agama Hindu, yang pertama kita ucapkan selamat menjalankan ibadah Nyepi tahun Saka 1947. Kemudian kita juga akan berlanjut mengamankan kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan malam takbir. Jadi sesuai dengan surat edaran oleh Wali Kota Batu, kita berterima kasih kolaborasi, sudah ada produk yang sudah kita sosialisasikan juga kepada 6 kecamatan, terutama yang 3 kecamatan kota, supaya dilaksanakan di wilayahnya masing-masing ini. Jadi tidak melakukan takbir keliling di jalan raya, namun bisa mengoptimalkan masjid-masjid yang sudah ada. Nah, sejauh ini untuk pantauan arus lalu lintas untuk tamu-tamu kita, jumlah rata-rata kendaraan per hari di bawah 5.000. Jadi tamu-tamu kita memang belum terjadi okupansi maksimal, prediksi di tanggal 3 atau tanggal 2. Jadi hari ini sampai dengan hari ini tamu masih di bawah 5.000. Baik kegiatan wahana juga demikian, rata-rata di 3.600 kalau kami total dari data laporan harian. Nah, harapan kita ke depan masyarakat pengunjung yang datang ke wisata di Batu baik melaksanakan gathering bersama keluarga, bersilaturahmi dalam rangkaian Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Juga harapan kita mereka juga bisa bersama sanak saudara yang dari luar kota bisa dimaksimalkan untuk Batu, karena posibilitasnya masih tinggi. Jadi ruang-ruang prediksi untuk terjadi kemacetan posibilitasnya masih rendah. Seandainya, karena kami punya kemampuan untuk traffic engineering sudah sedemikian rupa untuk mengantisipasi bila mana arus itu sudah sampai 12.000 sampai 15.000. Itu juga sudah kita siapkan simulasinya. Namun sampai saat ini masih berkisar di bawah 5.000, maka bisa kita garansi arus lalu lintas seputaran jaringan Kota Batu masih kondisi lenggang atau lancar. Nah, demikian. Oke, lalu untuk jumlah personil dan pos pantau untuk lebaran ini? Ya, hari ini kita menyiapkan kurang lebih 1 pos terpadu yang dari pos Lipo Plaza, kemudian ada 6 pos pengamanan, kemudian kita juga siapkan 5 pos pantau. Ya, jadi kurang lebih ada sekitar 11 atau 12 pos yang kita dirikan. Kekuatan secara keseluruhan sekitar 250 lebih. Namun proses pengaturan ini harus Malang Raya. Jadi mau tidak mau kita selalu tiktokan dengan Malang Raya. Apakah Dinas Perhubungan, Jasa Marganya, mereka memberi data input bagaimana okupansi hotel di sana, kemudian exit gate tol dari 4 tol yang sudah ada, Madiapura, Singosari, kemudian Lawang, Pakis. Ini sejauh ini bagaimana? Apakah juga terjadi lonjakan? Rata-rata per jam kemarin, hari ini dan kemarin, berarti di hari Sabtu dan Minggu, itu kurang lebih di jam 4, jam 3, jam 4 sore itu terjadi peningkatan lebih dari 1.000 per jamnya kendaraan yang masuk maupun yang keluar. Namun dari data statistik analisis menyebutkan bahwa arus yang masuk selalu lebih banyak dibanding yang keluar. Kurang lebih tadi malam
1.000 sampai 1.500 kendaraan yang stay di Malang Raya. Tidak menutup kemungkinan itulah hampir 35%. Usai melakukan apel pengamanan di alun-alun Kota Batu, dilanjutkan pengecekan di beberapa pos pengamanan Lebaran. Terdapat 6 pos pantau Lebaran 2025 yang akan dipantau dan dicek oleh pihak terkait, meliputi pos pantau alun-alun Kota Batu, pos pantau Batu Town Square, pos pantau Pendem, pos pantau Pandanrejo, dan pos pantau Pesanggerahan Kota Batu. Dengan mengendarai Vespa, para rombongan langsung bergegas untuk melakukan pengecekan ke masing-masing pos pantau yang tersebar di Kota Batu. Pengecekan pos pengamanan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personil, sarana prasarana, serta koordinasi antar instansi terkait dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kelancaran arus mudik. Selain kesiapan personil, sarana, dan prasarana, pihaknya juga memastikan bahwa seluruh pos pengamanan yang ada di Kota Batu ini siap memberikan pelayanan terbaik, termasuk bantuan darurat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Alhamdulillah kalau persiapan secara umum kita sudah sinergi kolaborasi dengan semuanya, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan dari Kejaksaan dan seluruh stakeholder, dinas dan seterusnya. Semuanya sudah kita lakukan segala persiapan termasuk cek kondisi pospam yang nanti akan kita lakukan. Jadi kita yakin kondisi Batu cukup kondusif ya. Tempat wisata tentu sudah mempersiapkan seluruhnya ya untuk dikunjungi. Soal peningkatan sampai hari ini kalau kita merujuk pada okupansi hotel itu belum signifikan naiknya. Jadi perlahan saja. 5-7%. Ya sekitar 5-7% lah kurang lebih. Semuanya sudah siap. Seluruh aparatur kita siap. Pasukan kendalikan beliau semuanya sudah ready, jadi siap menyambut kalaupun ada potensi ledakan. Tapi melihat kondisi sekarang kayaknya tidak terlalu ini. Jadi landai saja ya, tapi semoga berangsur itu dalam jangka 1 minggu liburan itu konstan begitu ya. Terima kasih, mohon doanya. Kalau target tidak kita belum menentukan target di Hari Raya Idul Fitri karena memang kondisinya ya kita nggak berani ngambil target-target tertentu sehubungan dengan barangkali di efisiensi, kegiatan-kegiatan. Nah ini biar normal aja. Kalau kunjungan wisata 1 tahun mungkin bisa di angka 10.000 ke atas lah. Kalau di 2025 saya optimis masih bisa mencapai seperti yang tahun 2024 kemarin. Pemerintah Kota Batu bersama pihak terkait terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat dengan berupaya menjaga keamanan dan kenyamanan selama momen mudik dan lebaran. Dengan semangat kebersamaan, mari ciptakan suasana mudik yang aman, lancar, dan penuh kebahagiaan. Pemirsa, sudah serangkaian kegiatan dari pemerintah Kota Batu meliputi di hari H-1 Lebaran, meliputi pemantauan di beberapa titik pos pantau yang ada di Kota Batu dan update pengunjung yang ada di Taman Rekreasi yang ada di Kota Batu. Semoga para pemudik bisa dapat dihimbau untuk selalu menjaga keselamatan dalam berkendara dan juga para wisatawan. Dari Kota Batu, Aditya Akmal dan Rifki Mahesa melaporkan.